Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kembali kita lanjutkan kajian kitab Sifatus Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min takbir taslim ka'annaka taraw, sampai pembahasan at-tasyahudul akhir ataupun at-tasyahudul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tasyahudul akhir, tasyahud yang terakhir. Ini sebagai tanda ya ikhwah bahwa kitab ini insyaallah sebentar lagi khatam. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal pembahasan sampai kita hari ini ataupun sampai nanti yang terakhir, dan semoga kebaikan-kebaikan yang ditulis dalam kitab ini atau hadis-hadis yang ditulis dalam kitab ini semoga bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam surat insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasyahudul akhir, tasyahud akhir artinya tasyahud yang terakhir. Di sini para ulama ataupun sebagian ulama mereka mendefinisikan tentang tasyahud akhir ya ikhwah, yaitu setiap tasyahud yusallimu minhu sawa'un kana qablahu tasyahudun akhir amla, akhir amla. Di sini kata para ulama, termasuk misalnya di sini adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, Ibnu Hajar yang Ibnu Rajab dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, sama-sama kitabnya adalah Fathul Bari. Di sini mengatakan bahwa setiap tasyahud yang orang yang sholat itu setelahnya melaksanakan suatu salam, baik sebelumnya ada tasyahud lain ataukah tidak ada, maka ini yang disebut sebagai tasyahud akhir. Artinya suatu tasyahud yang mana setelah melaksanakan tasyahud kok ada salamnya, maka ini yang disebut sebagai tasyahud terakhir. Baik sebelum tasyahud ini ada tasyahud yang lain ataukah tidak ada tasyahud yang lain. Artinya ya ikhwah, di saat misalnya kita sholat subuh, kita melaksanakan sholat subuh, rakaat yang terakhir tentunya adalah kita melaksanakan suatu tasyahud. Setelah tasyahud kita melaksanakan suatu salam. Maka ini walaupun toh sebelum tasyahud ini tidak ada tasyahud yang lain, maka ini pun disebut sebagai tasyahud akhir. Untuk yang misalnya untuk salat zuhur, rakaat yang terakhir, habis melaksanakan tasyahud yang terakhir, habis itu kita melaksanakan salam. Sebelum tasyahud terakhir ini ada tasyahud yang pertama. Ini dimaksud definisi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Jadi suatu tasyahud yang mana setelah tasyahud tersebut kok ada salamnya, maka itu yang disebut sebagai tasyahud yang terakhir. Kemudian di sini beliau mengatakan ya ikhwah, wujubut tasyahudi. Ini kewajiban tasyahud. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah di subbab ini beliau membahas tentang hukum tasyahud. Ini beliau mengatakan dalam bab ini wujubut tasyahud, kewajiban untuk melaksanakan tasyahud. Di sini para ulama ya ikhwah, termasuk misalnya yang ada di mazhab Asy-Syafi'i, termasuk yang ada di dalam mazhab Al-Hambali, termasuk juga sebagian qaul dari mazhab Al-Maliki, termasuk juga golongan ulama-ulama salaf. Dan ini yang dipilih misalnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa tasyahud ini termasuk rukun salat. Tasyahud terakhir termasuk rukun salat. Artinya orang salat tanpa melaksanakan suatu tasyahud akhir, maka hukum salatnya tidak sah. Kalau terlupa misalnya habis salam tahu-tahu habis sujud 2 kali di rakaat yang terakhir, kemudian dia mengucapkan salam tanpa ada tasyahud terakhir sama sekali,
maka hukum sholatnya tidak sah. Karena kenapa? Karena dia tidak melaksanakan tasyahud yang terakhir. Kalau seandainya lupa, kemudian teringatnya setelah dia salam, sebentar, ya Allah tadi karena belum tasyahud akhir. Maka bagaimana? Silahkan untuk menambah satu rakaat, kemudian melaksanakan satu rakaat, kemudian di rakaat yang terakhir melaksanakan tasyahud yang terakhir, kemudian sujud sahwi. Jadi menambah rakaat yang baru untuk melaksanakan suatu rukun. Karena suatu rukun itu tidak bisa tujbar ataupun la yujbar bisujud sahwi faqat. Jadi suatu rukun dalam sholat itu tidak bisa digantikan dengan hanya melaksanakan sujud sahwi saja. Tetapi harus al-ityan birrukun. Tapi harus mendatangkan atau melaksanakan suatu rukun yang tadi itu terlewat. Setelah terlaksana rukunnya baru kemudian dia melaksanakan sujud sahwi. Kemudian di sini ya ikhwah sekalian, dalil yang mengatakan bahwa tasyahud terakhir itu hukumnya adalah wajib. Dasarnya apa? Ada suatu hadis ya ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasai rahimahullah dan juga terdapat dalam kitab Imam Ad-Darqutni rahimahullah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Laqin, termasuk juga disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, termasuk juga oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahullah, termasuk juga yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi Muhammad beliau mengatakan dalam riwayat dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, kunna naqulu fi salati qabla an yufrad tasyahudi ataupun qabla ifrad tasyahud. Jadi kami dulu mengatakan atau mengucapkan dalam salat sebelum diwajibkan ataupun sebelum diharuskan membaca tasyahud. Sebelumnya kami itu mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Mikail, assalamu ala Jibril ataupun Jibril. Kemudian Muhammad beliau mengatakan la taqulu hakadza, jazakumullahu khairan. La taqulu hakadza, kalian jangan mengucapkan begitu. Karena kenapa? Fa innallahu wassalam, karena Allah Subhanahu wa taala itulah assalam. Sehingga jangan mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwah sekalian, dalam hadis ini tadi itu diucapkan bahwa qabla ayyufrad tasyahud. Jadi para sahabat itu mengucapkan assalamu ala Allah di saat mereka bertasyahud. Sebelum di saat mereka duduk di duduk yang terakhir maksudnya ini. Jadi para sahabat itu mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Itu sebelum diwajibkan ataupun sebelum diharuskan membaca tasyahud. Setelah diwajibkannya, maka para sahabat membaca tasyahud, berarti membaca tahiyatun barakatuh salawatu thayyibatul lillah ataupun doa-doa tasyahud yang lainnya. Artinya di sini ya ikhwah sekalian, dalam hadis ini para sahabat, para ulama itu mereka menyimpulkan bahwa tasyahud yang terakhir itu hukumnya adalah wajib dan bahkan di sini termasuk suatu rukun dalam salat. Kemudian beliau menukilkan di sini di paragraf yang pertama, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyatimma ataupun ayyutimma rakaat rabi'ah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyempurnakan rakaat yang keempat, yajlisu li tasyahudil akhir. Beliau duduk untuk tasyahud yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad beliau menyempurnakan rakaat yang keempat, beliau membaca tasyahud yang terakhir. Tentunya di sini ya ikhwah sekalian, ini adalah untuk solat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Untuk solat yang jumlah rakaatnya adalah 3 rakaat, maka rakaat yang ketiga setelah menyempurnakan rakaat yang ketiga, duduk kemudian melaksanakan tasyahud yang terakhir. Untuk solat yang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat, maka bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW di sini beliau duduk untuk tasyahud yang terakhir. Tasyahud yang mana setelah tasyahud tersebut ada rukun yang berupa salam. Kemudian di paragraf berikutnya beliau mengatakan wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awal. Dan Nabi Muhammad SAW itu beliau memerintahkan
di dalam melaksanakan tasyahud yang terakhir ini sebagaimana yang beliau perintahkan untuk melaksanakan di tasyahud yang beliau perintahkan di tasyahud yang pertama. Di dalam tasyahud yang pertama kemarin ya ikhwah, yang dibahas oleh Syalban rahimahullah, di antaranya beliau itu menyebutkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Nabi Muhammad beliau mengajarkan di antaranya adalah bacaan tasyahud. Nabi Muhammad mengatakan di sana qulu at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi. Di situ ada perintah Nabi Muhammad agar para sahabat saat itu mengucapkan di dalam duduk tasyahud tersebut mengucapkan at-tahiyatu lillah. Ini yang dimaksud dengan wa kana ya'muru fi bima amara bihi fil awwal. Jadi untuk tasyahud yang kedua ataupun tasyahud yang terakhir di sini Nabi Muhammad beliau perintah sebagaimana beliau perintah di dalam tasyahud yang pertama. Termasuk lagi ya ikhwah sekalian, ada suatu hadis juga diriwayatkan oleh sahabat yang sama yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad beliau mengatakan dalam hadis ini, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain." Saat kalian itu duduk di setiap dua rakaat. Di setiap dua rakaat. Faqulu, kalian membaca at-tahiyatu lillah. Ad-du'a. Seterusnya. Jadi Muhammad SAW beliau mengatakan saat kalian itu duduk di setiap dua rakaat. Berarti ini adalah duduk tasyahud pertama sama duduk tasyahud yang kedua. Nabi Muhammad beliau perintah at-tahiyatu lillah, membaca at-tahiyatu lillah ila akhirih. Artinya di sini ya ikhwah sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau mengajarkan merintah kepada para sahabat untuk membaca doa ini baik di tahiyat yang pertama ataupun di tahiyat yang kedua. Ini hadisnya adalah hadis sahih yang terdapat dalam riwayat Al-Imam An-Nasai rahimahullah, dan juga hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian di sini beliau menuliskan wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal. Jadi Nabi Muhammad SAW ini beliau melaksanakan hal-hal yang beliau laksanakan di tahiyat yang pertama. Illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan. Kecuali di sini di dalam tahiyat yang kedua ataupun tahiyat yang terakhir, Nabi Muhammad kana yaq'udu fihi mutawarrikan. Beliau duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu bagaimana yang biasa kita laksanakan di saat rakaat yang terakhir, di saat tasyahud yang terakhir. Yaitu kaki sebelah kiri dimasukkan di dalam ataupun ditaruh di bawah betis sebelah kanan. Sedangkan yang kanan ataupun kiri kita keluarkan, kita duduk di atas pantat kita. Sedangkan yang kaki kanan diberdirikan ataupun telapak kanannya. Ini adalah yang disebut sebagai duduk tawarruk. Artinya menjadikan warik ataupun pantat ini dijadikan sebagai tempat untuk ataupun langsung ditempelkan ke tanah. Ini yang disebut sebagai duduk tawarruk. Ya ikhwah, kalau kita perhatikan di sini ini adalah duduknya Nabi Muhammad SAW untuk rakaat yang terakhir. Tentunya ini sebagaimana yang terdapat di dalam suatu hadis adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menggambarkan duduknya Nabi Muhammad SAW hatta idza kanat as-sajdah allati fiha taslim. Di saat Nabi Muhammad beliau duduk yang mana setelahnya itu ada salam, artinya duduk yang terakhir, akhar rijlahul yusra. Beliau itu mengakhirkan, artinya mengiringkan kaki beliau sebelah kiri ke arah kanan, sebagaimana tadi yang kita gambarkan, wa qa'ada mutawarrikan. Dan Muhammad SAW beliau duduk secara tawarruk ala syikil aisar. Beliau tawarruk di sebelah kiri pantat beliau. Kemudian di sini kelanjutan pembahasannya beliau mengatakan wa yufdi biwarikihil yusra il ardi. Tadi ini ya, yufdi di sini artinya adalah menempelkan pantat tadi itu, maaf, ini Allah alam ada yang lebih halus bahasanya. Enggak ada, emang itu ya. Namanya ini khawatir nih. Masya Allah. Jadi menempelkan pantat kiri pada tanah. Itu yang pantat kiri ditempelkan pada tanah, sedang kakinya dimasukkan ke bawah betis.
Sedangkan yang telapak kaki kanan dibuat tegak. Kemudian di sini wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidah. Dan beliau mengeluarkan ujung kaki ataupun qadamain. Qadamain di sini telapak kaki beliau. Mengeluarkan kedua telapak kaki beliau min nahiyatin wahidah. Pada satu sisi, artinya pada satu sisi yang sama. Kita sholat ini kan ada dua sisi nih. Saat menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Ada sisi sebelah kanan, ada sisi sebelah kiri. Di saat Nabi Muhammad beliau duduk tawarruk, kaki telapak kaki beliau yang kanan ataupun yang kiri itu diarahkan ke arah kanan. Sebagaimana kita itu duduk tawarruk, kita arahkan sebelah ke kanan. Artinya yang pantat sebelah kiri ini langsung nempel ke tanah. Kemudian wa yaj'alu al-yusra tahta fakhidhihi tadi waj'al yusra tahta fakhidhihi wa saqihi. Serta di sini ini menjadikan kaki sebelah kiri tahta fakhidhi wa saqihi, di bawah paha dan juga di bawah betis. Ini sebagaimana yang kita laksanakan. Jadi ini adalah yang disebut sebagai duduk tawarruk. Sedangkan duduk yang kita laksanakan dengan menghamparkan punggung telapak kaki kiri, kemudian kita tempelkan di tanah dan kita duduk di atas telapak kaki kiri, itu yang disebut sebagai iftirash. Sedangkan tadi yang kita gambarkan di poin tadi ini untuk tasyahud yang terakhir, itu duduknya adalah duduk tawarruk. Wa yunsibul yumna, dan beliau ini memberdirikan ataupun menegakkan kaki ataupun telapak kanan kaki beliau, ditegakkan. Kemudian tentunya di sini ya ikhwas sekalian, tentunya ini ada sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari tadi itu yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu. Jadi di sana digambarkan qaddama rijlahul yusra wa nasaba al-yumna wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu beliau tadi ini adalah di saat beliau duduk tawarruk, itu yang sebelah kiri dimasukkan ke sebelah kanan, kemudian menegakkan telapak kanannya, kemudian beliau duduk di atas pantat secara langsung nempel ke tanah. Kemudian di sini beliau menyebutkan ya ikhwah, perhatikan di sini warubbama farashaha ahyanan. Dan kadang-kadang Nabi Muhammad SAW beliau farashaha ahyanan. Ini farashaha ahyanan artinya adalah kadang-kadang beliau itu menghamparkan. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Di sini ada kata ganti farashaha. Ada kata ganti farashaha. Ha di situ adalah kata ganti. Artinya menghamparkannya. Dalam bahasa Arab biasanya untuk dhamir ataupun kata ganti semacam ini kembali kepada lafadz yang terdekat. Lafadz yang logis untuk dikembalikan ke sana dan yang terdekat. Yang terdekat di sini ini adalah al-yumna. Artinya kadang-kadang Nabi Muhammad di saat beliau duduk yang terakhir ataupun duduk iftirash, duduk tawarruk ini, beliau itu menghamparkan kaki atau telapak kaki kanan beliau. Artinya tidak dibuat tegak. Di dalam hal ini ya ikhwah sekalian, ini tentunya riwayat hadisnya adalah riwayat dari sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Di sana beliau menggambarkan tentang duduknya, di antara bentuk duduknya Rasulullah untuk rakaat yang terakhir itu adalah idza qa'ada fi shalat yang ja'ala qaddamal yusra baina fakhidhi wa saqihi. Jadi Nabi Muhammad SAW di saat beliau duduk di dalam salat beliau itu beliau menjadikan ataupun meletakkan telapak kaki beliau yang sebelah kiri antara paha dan juga antara betisnya. Antara paha dan juga antara betisnya. Kalau secara lafaz di sini ya ikhwas sekalian, antara paha sama betis misalkan ini adalah betis, sedangkan ini adalah pahanya. Sedangkan yang ini adalah telapak kaki kiri. Artinya menjepit begini. Ini secara bahasanya. Artinya di sini Nabi Muhammad beliau di saat duduk di dalam rakaat yang terakhir itu beliau memasukkan telapak kaki beliau yang sebelah kiri di antara betis dan juga paha beliau.
Ini kalau secara bahasa di sini ya ikhwas sekalian, karena arti lafadznya di sini adalah baina. Baina itu artinya adalah antara. Ada sebagian ulama ya ikhwas sekalian, mereka menafsir tentang masalah baina fakhidhi wa saqihi di sini, antara betis dan juga paha beliau ini adalah alat tahtiyah. Di bagian bawah-bawahnya. Maksudnya adalah tadi itu telapak kaki beliau yang sebelah kiri ditaruh di bawah betis dan juga ditaruh di bawahnya paha. Sebagaimana yang biasa kita laksanakan di saat duduk tawarruk. Bukan di antara betis sama paha. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah ja'ala qaddamahul yusra tahta fakhidil yumna wasaqihi. Ini diantaranya. Jadi Nabi Muhammad di saat beliau tasyahud yang terakhir itu beliau menjadikan ataupun meletakkan kaki beliau yang sebelah kiri tahta fakhidhil yumna wasaqihi, di bawah paha dan juga betis beliau yang sebelah kanan. Jadi hadis ini yang terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah dijadikan untuk menafsiri tadi itu hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim tentang masalah apa? Tentang masalah yang kaki kiri beliau dimasukkan antara betis dan juga pahanya, ditafsiri dengan menggunakan hadis yang lainnya, yaitu yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah. Ini tadi itu yang dimaksud ini yang termasuk yang di pendapat ini yang termasuk didukung, termasuk diantaranya adalah Syekh Abu Bakar Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, termasuk diantara ulama Saudi al-mutaakhirin. Kemudian yang dibahas beliau, tentunya di sini ya ikhwas sekalian, tadi ini adalah khilaf diantara para ulama tentang masalah menjepitkan telapak kaki yang sebelah kiri dijepit antara betis sama paha. Ini tadi itu adalah khilaf di antara para ulama. Kemudian yang berikutnya tadi ini disampaikan wa farashaha ahyanan. Kelanjutan hadis dari sahabat Ibnu Zubair, di sana disebutkan wa farasha qadamahul yumna. Nabi Muhammad beliau itu menghamparkan telapak ataupun menghamparkan telapak kanan kaki beliau. Artinya kalau dihamparkan itu tidak dibuat tegak, tapi dibuat terhampar. Kalau dibuat terhampar berarti dimungkinkan nanti kakinya itu menghadap ke arah ke belakang, tidak ujungnya dihadapkan ke arah kiblat. Di sini ikhwas sekalian, termasuk disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahullah. Di sana beliau mengatakan wala'alla sawabahu, kemungkinan benarnya dalam riwayat ini itu adalah wa nasaba qaddamahul yumna. Nabi Muhammad beliau menegakkan telapak kaki beliau yang sebelah kanan. Berarti kata nasaba di sana digantikan menggantikan kata farasha. Sehingga di sini termasuk disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang riwayat Ibnu Zubair rahimahullah, di saat beliau menafsiri ataupun menjelaskan tentang annau farasha qaddamahul yumna. Nabi Muhammad beliau itu, mohon semua mic untuk diaktifkan. Halo. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di saat beliau menafsiri ataupun menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Zubair, yang dalamnya ataupun potongannya dituliskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam poin-poin ini. Wa kana wa rubbama farashaha ini. Muhammad kadang-kadang beliau menghamparkan kaki-kakinya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau menafsiri ataupun menjelaskan hadis-hadis ini. Beliau mengatakan annahu kana yajlisu fi hadzal julusi ala maq'adatihi. Nabi Muhammad beliau itu duduknya di atas pantat beliau. Fatakunu qaddamal yumna mafrusha. Sehingga kaki telapak kaki beliau yang sebelah kanan terhampar, langsung nempel ke bagian tanah
Tidak dibuat berdiri. Wa qadamul yusra baina fakhidhi wa saqi wa maq'adatihi al-ard. Sedangkan yang telapak kaki kiri beliau masukkan ataupun ditaruh di bawah betis tadi itu yang sebelah kanan. Di sini ikhwas sekalian, artinya bahwa di dalam poin ini, kalau dalam kita lihat di sini ini, ada dua model untuk melaksanakan duduk tasyahud yang terakhir untuk kaki yang sebelah kanan. Untuk telapak kaki sebelah kanan. Ada yang dibuat berdiri, tetapi ahyanan kadang-kadang beliau membuat terhampar. Ini adalah di antara pengertian dalam hadis ini ya ikhwas sekalian. Sehingga di sini Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menuliskan kadang-kadang. Artinya kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti seringnya sebagaimana yang disampaikan dalam hadis-hadis yang lainnya, Nabi Muhammad itu di saat beliau duduk untuk tasahud yang terakhir, beliau itu menegakkan kaki kanan beliau. Sedangkan ujung jari jemari yang sebelah kanan beliau hadapkan ke arah kiblat, sebagaimana yang telah sering kita sampaikan. Kemudian yang poin berikutnya, wa kana yulaqimu kaffahu yusra rukbatahu yatahamalu 'alaiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau mentalqim. Ini mungkin terjemahnya, Nam sempat melihat terjemah di situ adalah merengkuhkan. Merengkuh ini Allahu a'lam. Merengkuh ini apa? Merengkuh. Mungkin perlu dilihat untuk di KBBI, perlu dilihat nanti. Merengkuh, tapi nanti kita jelaskan dengan menggunakan bahasa yang disampaikan oleh para ulama. Di sini terjemahannya, lihat kamus nih, yulakim itu merengkuh. Merengkuhkan lututnya dengan tangan kirinya sambil menekan bagian lututnya. Perhatikan di sini ya ikhwah. Jadi di sini nih kata yulakim di sini disampaikan oleh sebagian ulama. Yulakim di sini adalah yudkhilu rukbatahu fi rahatihi kafatil yusra ataupun fi rahati kafil yusra. Wa yuqbidu 'alaiha. Perhatikan misalnya ini adalah dengkul ataupun lutut. Berarti tadi saat disampaikan dalam bahasa Arab yudkhilu rukbatahu, Nabi Muhammad beliau itu memasukkan dengkul beliau ataupun lutut beliau fi rahati kafil yusra, di dalam telapak tangan beliau sebelah kiri. Ini lutut, kemudian ini adalah telapak tangan sebelah kiri. Dibuat begini, digenggamkan di bagian lutut beliau. Beliau. Ini yang disebut sebagai yulaqimu kaffaul yusra hatta tasiru rukbatihi kalluqma fi yadihi. Ini disampaikan oleh sebagian ulama. Sehingga seakan-akan yulaqim itu kan diambil dari kata luqmah. Luqmah itu adalah suapan ataupun mungkin genggaman di dalam telapak tangan. Di saat di sini Nabi Muhammad beliau yulaqim, artinya beliau itu seakan-akan menjadikan lutut beliau ditaruh di bagian telapak tangan kiri beliau sebagaimana suatu suapan ataupun sesuatu yang ditaruh di bagian tangan untuk dijadikan sebagai suapan. Ini adalah sebagian syarah di antara para ulama ya ikhwah sekalian. Artinya di sini ya ikhwah, kalau kita perhatikan di pembahasan sebelumnya, Nabi Muhammad itu beliau di saat duduk untuk tasyahud meletakkan tangan kiri beliau ala rubbati basituha 'alaiha atau basataha 'alaiha. Nabi Muhammad di saat beliau rukuk itu meletakkan tangan kiri beliau ditaruh di atas lutut beliau sebelah kiri. Yang kanan ditaruh sebelah kanan. Kecuali kemarin itu di bagian ini ada perhatian khusus. Tapi untuk yang sebelah kiri ditaruh di atas lutut beliau sambil dilebarkan begini tanpa ada unsur menggenggamnya. Artinya di antara bentuk tasyahud Nabi Muhammad SAW itu kata yang telapak kiri beliau dibuat untuk menggenggam di bagian lutut beliau. Ini di antara bentuk duduknya ataupun sifat duduknya Rasulullah untuk duduk yang tasyahud. Ini pengertian yang pertama ya ikhwah. Pengertian yang pertama tentang masalah yulakim tadi itu, tentang yulakim. Ada sebagian penafsiran ya ikhwah. Yang dimaksud dengan yulakim di situ itu adalah ghairu maqbutul asabi ila raha. Artinya tidak dibuat begini. Tidak dibuat begini. Memang dibuat menggenggam, cuma tidak digenggamkan ke bagian lututnya, tetapi digenggamkan di bagian atas lututnya.
di bagian atas lututnya dalam keadaan digenggamkan. Ini di antara satu pengertian ya ikhwas sekalian, di antara satu pengertian. Kemudian di poin berikutnya, wasanna, dan Nabi Muhammad beliau mensyariatkan ataupun mensunnahkan di dalamnya di saat lagi tasyahud di situ adalah membaca as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat. Kama sanna dzalika fi tasyahud awal, sebagaimana beliau mengajarkan di tasyahud yang pertama. Wa qad madha hunaka dzikru siyagh al-warida fi sifati salati alaihi salatu wasallam. Dan juga telah lewat ataupun telah dijelaskan sebelumnya ataupun di sana pembahasan sebelumnya tentang sigat ataupun redaksi yang berkaitan tentang masalah model membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di poin berikutnya, yang pengen bahasan tentang masalah sholawat kemarin dibahas di bab sebelumnya, silahkan nanti untuk dimurojaah di bab tersebut. Kemudian di bab ini ya ikhwas sekalian, wujubus sholati ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban membaca suatu sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawat yang diucapkan oleh seorang hamba, seorang umat ataupun umat Islam untuk Rasulullah, artinya adalah memintakan ampunan, mintakan rahmat kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad beliau telah mendengar rajulan, seorang laki-laki, yad'u fi sholati, yang dia itu membaca atau berdoa dalam salatnya. Lam yumajjidillah, tidak mengagungkan Allah. Wa lam yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membaca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ajalah hadza. Nabi Muhammad beliau mengatakan laki-laki ini dia tergesa-gesa. Ajalah hadza ataupun ajilah hadza, laki-laki ini tergesa. Summa da'ahu, kemudian beliau memanggil laki-laki tersebut. Faqalahu, kemudian beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, auli ghairihi, ataupun selain laki-laki itu. Artinya kemungkinan di saat Nabi Muhammad beliau mengundang ataupun memanggil laki-laki ini, di sana itu tidak hanya terdapat laki-laki ini saja, tapi ada sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga dalam riwayat hadis ini, faqala lahu aw li ghairihi, kemudian Nabi Muhammad beliau mengucapkan, berkata kepada laki-laki tersebut ataupun kepada selain laki-laki tersebut, berarti ada laki-laki lain di samping laki-laki yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di dalam riwayat ini beliau mengatakan, idza shalla ahadukum, kalau salah seorang kalian salat, falyabda, maka hendaklah kalian mulai bitahmidi Rabbi azza wa jalla ataupun jalla wa azza, dengan memuji Tuhannya, memuji Allah Subhanahu wa taala, wathana'i alaihi, dan juga menyanjungnya. Kemudian summa yusalli, kemudian dia membaca sholawat. Dalam suatu riwayat, wa fi riwayatin liyusalli, hendaklah dia membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'da ataupun ba'du bima syaa, kemudian dia bisa berdoa setelahnya bima syaa, sesuai dengan yang dia kehendaki, sesuai dengan yang dia maui. Artinya sampai poin ini ya ikhwas sekalian, bahwa di antara hal yang perlu untuk dilaksanakan itu adalah membaca sholawat atas Rasulullah di saat kita itu tasyahud yang terakhir
perlu untuk membaca sholawat. Dan alhamdulillah ini yang telah kita hafalkan sejak kita belajar sholat dari kecil, telah menghafalkan bacaan sholawat tersebut ataupun yang biasa disebut dengan as-sholawat Ibrahimiyah. Kan dalamnya didapatkan nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah membaca tasyahud, maka thumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian dia bisa berdoa setelahnya bima syaa, sesuai dengan yang dia kehendaki. Membaca doa sesuai dengan yang dia kehendaki. Artinya di sini ya ikhwah, bisa doa ma'thurah, bisa doa-doa selain yang ma'thurah, asalkan tidak terkandung suatu kemungkaran lafaz di dalamnya. Karena di sini Muhammad beliau memberikan suatu pilihan kepada umatnya. Berikan suatu pilihan kepada umatnya untuk berdoa di saat habis melaksanakan tasyahud yang terakhir. Misalnya di antara doa yang maksurah itu adalah ada suatu hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini di antara doa yang bisa dibaca di saat kita itu habis melaksanakan tasyahud yang terakhir. Termasuk lagi adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ataupun di situ ada juga wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini termasuk doa juga yang doa ma'thurah, doa yang berasal dari Rasulullah yang bisa dibaca setelah kita tasyahud dan sebelum kita salam. Termasuk lagi ada suatu doa yang dipesankan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Hurairah, ataupun di sini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad beliau idza tasyahada ahadukum mengatakan, idza tasyahada ahadukum, saat kalian itu bertasyahud, ataupun dalam suatu riwayat idza faragha ahdukum min tasyahudil akhir, kalau sekalian itu selesai bertasyahud yang terakhir, falyasta'id billah min arba'in, maka hendaklah kalian itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab jahannam. Dari azab jahannam ini adalah minta perlindungan yang pertama. Bisa kita baca setelah kita sebelum kita salam dan setelah kita membaca doa tasyahud. Wa min azabil qabri, dan juga dari azab kubur. Ini adalah minta perlindungan yang kedua. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Yang kedua adalah dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, dari godaan kehidupan sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih mengedepankan dunia daripada kehidupan di akhirat, lebih mementingkan kepuasan hawa nafsu daripada kepuasan di akhirat. Wal mamat, ini adalah yang poin yang keempat. Jadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam, kemudian dari siksa kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Ada lagi nanti digabungkan sebagian yang lain adalah min syarri fitnati masihid dajjal. Ini adalah poin yang keempat. Kalau seandainya mahya sama mamat tadi itu dijadikan sebagai satu, berarti poin yang kelima di sini adalah fitnatil masihid dajjal, yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah al-masihud dajjal. Ini adalah di antara doa yang bisa kita baca di saat kita itu habis membaca doa tasyahud dan sebelum kita salam. Tadi ini adalah dalil-dalilnya. Dalam riwayat yang lainnya, summa yatakhayyar minad du'a'i ajabahu ilaih. Jadi setelah membaca tasyahud, kemudian dia itu summal yatakhayyar, kemudian dia itu memilih suatu doa. Nabi Muhammad ngasih opsi, ngasih pilihan. Minat doa, dari doa-doa ajabahu yang dia sukai, ataupun yang paling dia sukai. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Summa yatakhayyar bima ajabahu minat du'ai, ataupun summa yatakhayyar minat du'ai bima ajabahu ilaih. Ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari sama Muslim. Kemudian di poin berikutnya, yang terjemahnya ada doa-doanya insyaallah ya. Mungkin di bagian footnote-nya ada.
Nanti insya Allah doa-doa banyak insya Allah. Atau mungkin nanti di akhirnya ada. Alhamdulillah. Kemudian di sini ya ikhwas sekalian, di paragraf setelahnya, wa sami'a rajulan, Nabi Muhammad beliau mendengar seorang laki-laki. Jadi nanti begini ya ikhwah, PR di antara suatu kebaikan itu adalah kalau selama ini kita membaca tasyahud itu baru tasyahud saja sampai innaka hamidum majid, silakan untuk menghafalkan doa-doa yang lain kemudian bisa kita baca. Kita usahakan nanti doa-doa yang diajarkan terlebih dahulu dari Nabi Muhammad SAW ataupun doa-doa yang lainnya yang tidak ada kemungkaran di dalamnya, tidak ada kebid'ahan di dalamnya. Ini merupakan suatu kesunahan Rasulullah SAW. Termasuk yang kemarin itu adalah yang dipesankan Nabi Muhammad, termasuk terhadap sahabat Sa'ad bin Mu'adz, enggak salah, atau mungkin Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Fi duburi kulli shalah. Di saat salat yang terakhir, artinya sebelum salam di sini adalah baca doa Allahumma inni ala syukrika wa dzikri wa husni ibadatika. Itu di antara doa yang mungkin bisa dibaca sebelum kita salam. Kemudian di paragraf berikutnya Nabi Muhammad di sini diriwayatkan di sini sami'a rajulan, beliau mendengar seorang laki-laki yusalli, membaca solawat di sini. Ataupun mungkin diterjemahkan sedang sholat. Sami'a rajulan yusalli, mendengar seorang laki-laki dia lagi sedang sholat. Famajadallah, kemudian dia itu memuji Allah, wa hamidah, dan juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau mendengar tersebut, Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Ud'u tujab." Engkau berdoalah, niscaya engkau akan dikabulkan. Engkau berdoalah, niscaya engkau akan dikabulkan. Ini Masya Allah ya ikhwas sekalian. Ada di antara mungkin doa-doa, tempat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa yang dibaca sebelum salam. Doa yang dibaca sebelum salam. Salam dalam sholatnya. Karena di sini Nabi Muhammad, di sini hadis yang sahih, engkau berdoalah tujab, niscaya engkau akan dikabulkan doanya. Wasal, dan engkau mintalah tu'ta, niscaya engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah PR untuk kita semuanya. Kalau kita punya masalah, punya keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tempat yang bisa kita doa dalamnya itu adalah di saat sebelum salam dan setelah kita itu membaca tasyahud. Semoga bermanfaat ya ikhwah yang kita baca ataupun yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga sampai yang terakhir insyaallah, beberapa kali pertemuan nanti insyaallah khatam kitab ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga terus memacu semangat kita untuk terus mengaji, untuk terus istiqamah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.